Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Nuri Rosidah dengan NIM 20109011010 Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dialektika akal dan alam semesta. Nah, mungkin dari kita masih banyak yang bertanya tentang siapa manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Namun antara Islam dan juga sains itu tidak dapat disamakan. Karena dalam Islam sendiri, Nabi Adam itu merupakan manusia pertama yang ada di bumi. Sedangkan menurut sains, manusia pertama yaitu manusia purba. Nah, hal itu tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Nah, berdasarkan ayat tersebut, kita dapat simpulkan bahwasannya Allah itu memberikan karunia dan juga kelebihan kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang mulia dan juga menjadi makhluk yang paling sempurna. Lalu bagaimana awal mula manusia dalam Islam? Kita akan jelaskan dalam refleksi sejarah awal manusia. Salah satu generasi awal manusia yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini merupakan anak dari Adam dan juga Siti Hawa. Nah, Habil itu mengembangkan domestik tanaman, sedangkan Habil mengembangkan domestik hewan. Keduanya pernah terlibat konflik dan juga kompetisi dengan cara berkurban, yang mana ketentuannya apabila kurbannya diterima oleh Allah, maka dia akan memenangkan kompetisi tersebut. Mendengar hal tersebut, akhirnya Qabil dan Habil itu saling berkompetisi untuk memenangkan kompetisi tersebut, yang pada akhirnya Allah menerima kurbannya Habil. Namun Habil merasa iri dan akhirnya membunuh Habil. Nah, lalu dari mana keahlian pertanian dan peternakan itu didapatkan? Kita bahas melalui pre-human hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah menemukan berbagai fosil pre-human. Sebagian hominidae menunjukkan lapisan historis purba, bahwasannya fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Nah, lalu apa kaitannya atau benang merah antara ilmu dan akal? Jadi setelah Qabil membunuh Habil, Qabil itu tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Yang pada akhirnya Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberinya contoh cara mengurus jenazah saudaranya. Nah, hal tersebut tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Yang mana ayat tersebut menyiratkan bahwasannya akal manusia itu bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Lalu transformasi agama. Jadi pada awalnya manusia itu hanya mengenal satu Tuhan saja. Namun seiring dengan berkembangnya bangsa dan juga bahasa, Tuhan itu diaktualisasikan dengan berbagai macam sebutan. Seiring dengan pergantian generasi umat, sebutan Tuhan tersebut dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah awal mula muncul keyakinan politeisme. Lalu setelah bangsa mengalami involusi, konstruksi tentang Tuhan itu mengalami diferensiasi. Nah, diferensiasi politeisme menjadi semakin liar. Hal tersebut diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama.
Untuk mempertahankan kekuasaannya, Fir'aun mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Setelah banyak orang yang menyembah berhala, akhirnya Ibrahim mencari kebenaran tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Nah, melalui kisah Ibrahim bisa disimpulkan bahwasannya ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.